Terima kasih Bu Nurbatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Rekan-rekan sekalian, yang pertama yang saya hormati Pak Direktur Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Haji Amrullah MSI yang tadi sudah menyampaikan sambutannya bersama kita. Kemudian berikutnya yang terhormat Ibu Kapus yang barusan minta izin ya karena ada kegiatan yang lain. Yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP Agpai, Bapak Dr. Mahnan Marbawi, kemudian Pak Sekjen, Pak Ahmad Budiman, dan rekan-rekan dari unsur DPP, DPW, DPC di seluruh Indonesia. Teristimewa tentunya kepada para penanggap ya, yang insya Allah pada hari ini para penanggap kita adalah Pak Junaidi Simun, kemudian Pak Habibullah dari Puslipat, dan insya Allah nanti Pak Agus Muhammad dari P3M Jakarta. Teman-teman sekalian, pada sesi web series yang ke-7 ini, sekali lagi ini merupakan sesi terakhir ya di tahun ini dalam kegiatan kerjasama antara DPP Agpai dengan Puslikbal Kemendag RI, dan mudah-mudahan yang terakhir ini betul-betul bisa memberikan sesuatu ya, yang bermakna untuk kegiatan kita berikutnya. Rekan sekalian, kita telah memahami bahwa sebetulnya moderasi itu adalah nilai inti dari semua agama. Sudah kita dengarkan langsung dari paparan dari berbagai agama yang telah menyampaikan best practice-nya di depan web series kita, dan kita semakin yakin bahwa sebetulnya moderasi itu adalah nilai utama dari semua agama yang ada di Indonesia. Tetapi kita perlu ini membuktikan ke halayak luas bahwa benar adanya bahwa semua agama itu memang mengajarkan bersikap moderat di dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya. Dan kita melaksanakan web series ini semata-mata untuk dalam rangka lisanul hal, di mana ada pepatah mengatakan lisanul hal khairun min lisanil maqal. Jadi kita tidak hanya mengajak untuk bermoderasi, tapi kita memberikan contoh bagaimana para guru ini melaksanakan moderasi di sekolahnya masing-masing dengan harapan mereka yang menampilkan praktik baiknya bisa lebih menguatkan kembali, tentunya dengan bimbingan dan tanggapan dari para penanggap, dan guru-guru yang lainnya pun bisa melakukan hal yang sama di sekolahnya masing-masing. Baik teman-teman sekalian, kami ingatkan bahwa untuk para presenter, kita akan berikan waktu masing-masing untuk menyampaikan presentasinya selama 10 menit, dan mohon maaf kalau sudah habis waktunya, saya akan cut ya. Mohon maaf sekali lagi karena kita memang berhubung dengan waktu. Kemudian untuk para penanggap, saya mohon kami hanya menyediakan sebagaimana biasa 5 menit. Itu pun mohon ini bisa betul-betul bisa dimaksimalkan. Dan kalau sudah habis waktunya, mohon maaf ya, kami akan beritahu nanti. Kebetulan hari ini juga kita sudah lewat 35 menit ya, 36 dari jadwal yang sudah kita rencanakan. Baik, mari kita awali web series ke-7. Paparan moderasi beragama dari guru pelopor beragama di Indonesia dengan kerjasama DPP Agpai dengan Puslikbal Kemendag RI dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presenter yang pertama, Bapak Muslih Riza dari utusan DPW Bali, dan nanti akan dilanjutkan dengan presenter yang kedua, Ibu Eli Pasaribu dari Sumatera Utara. Kepada Bapak Muslih Riza dari Bali, disilakan.
Ya, jelas. Terima kasih Pak Endang atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Mohon izin saya share materi. Assalamualaikum. Apakah sudah tampil Pak Endang? Saya izin share terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak DRS Haji Abdullah MSI. Yang kami hormati Kapus Litbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Ibu Insinyur Haja Sunarini MKOM. Yang kami hormati Ketua DPP Akpai Bapak Dr. Mahnan Marbawi beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu penanggap webinar series ke-7. Dan yang kami hormati Bapak Ibu guru siswa siswi se-Nusantara peserta webinar guru pelopor moderasi beragama. Loading, Pak. Sudah. Oke. Alhamdulillah. Ini moderasi beragama yang ada di sekolah kami yang kami beri judul Implementasi Monyamo Braille di SD nomor 4 Tuban. Latar belakang judul ini karena heterogen dan perbedaan karakter, suku, budaya, ras, dan agama di sekolah kami. Dan yang kedua karena ingin tetap melestarikan semboyan Monyamo Braille serta mewujudkan kerukunan dan kebersamaan dalam lingkungan sekolah. Bapak Ibu, moderasi beragama sebuah program yang diberikan, yang dicanangkan Kementerian Agama untuk senantiasa menjaga NKRI. Oleh karena itu, moderasi beragama ini patut kita gaungkan sesuai dengan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Mohon izin Pak Endang. Ya. Mohon maaf. Apakah masih terdengar suara saya? Saya lanjutkan. Profil saya guru di SD nomor 4 Tuban. Nama saya Muslih Riza. Dan sekaligus saya sebagai pembina pramuka di Gudep. Saya bertugas sejak tahun 2015 sampai sekarang. Pengalaman organisasi sebagai pengurus KKG di Kabupaten Badung, sebagai pengurus KKG PAI di SD Provinsi Bali, pengurus DPW Akpai Provinsi Bali, dan instruktur. Ini landasan ayat yang menjadikan untuk menggaungkan moderasi beragama dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Semboyan Monyamo Braille adalah konsep ideal hidup bermasyarakat di Bali sebagai filosofi dari karma marga yang bersumber dari sistem nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Bali untuk dapat hidup rukun. Monyamo Braille di sini juga memiliki makna plural, yakni menghargai perbedaan dan menempatkan orang lain sebagai keluarga. Kearifan lokal inilah yang membawa nama masyarakat Bali sebagai masyarakat yang ramah di mata dunia. Karena itulah Monyamo Braille ini menjadikan Bali tetap dikenal di mata dunia. Saya lanjutkan. Oleh karena itu, ini salah satu beberapa contoh yang ada di masyarakat Monyamo Braille, di mana seorang pecalang yang sedang mengamankan umat Islam yang menjalankan sholat Jumat, itu tokoh Muslim yang senantiasa silaturahim dengan keluarga Puri,
Salah satu anggota Banser ikut juga dalam acara ngaben masal. Profil sekolah kami dipimpin oleh Sri Kandi yang bernama DR Ani Made Sarjani MPD. Sekolah kami berlokasi di sekitar tempat ibadah Bandara Ngurah Rai, yaitu ada masjid, ada pura, ada gereja. SD nomor 4 Tuban ini menjadi sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata, sekolah inklusi, karena ada beberapa anak yang ABK berkebutuhan khusus ada di sekolah kami, maka kita ada sekolah inklusi dan sekolah rujukan. Visi dan misi SD nomor 4 Tuban, visi terwujudnya peserta didik yang berkarakter, sehat, dan cerdas berwawasan budaya lingkungan. Misi, kami mengambil salah satu misi, yaitu mengimplementasikan gerakan penguatan pendidikan karakter, utamanya religiositas, memberikan kesempatan kepada semua agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, dan tetap menjaga toleransi di antara umat beragama. Oleh karena itu, visi dan misinya ini kita jadikan landasan untuk moderasi beragama. Kondisi keadaan guru dan siswa, 494 siswa, Hindu 254, Islam 203, Protestan 17, dan Katolik 20. 27 guru, yang Hindu 22, Islam 3, Katolik 2. Tujuan umum dan tujuan khusus ini ada pada profil sekolah. Di poin ketiga kami memberikan layanan ke pendidikan secara adil tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, dan agama. Kegiatan moderasi beragama di sekolah, ada 2 kegiatan yang kita laksanakan, yaitu peringatan Hari Besar Keagamaan. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Moderasi beragama di sekolah, yang pertama yaitu peringatan Hari Besar Keagamaan. Kegiatan Islam mengadakan Maulid Nabi dengan berbagi telur langsung dengan perwakilan siswa yang beragama lainnya. Buka puasa bersama, halal bihalal. Alhamdulillah setiap kegiatan selalu dihadiri oleh kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya. Kegiatan Hindu, Pasraman Kilat, Saraswati, Purnama Tilem. Siswa Hindu sembahyang di pura, yang Islam berdoa dan membaca surat pendek. Kegiatan keempat yaitu yang Kristen. Nah, yang ini mohon maaf, ini yang kegiatan yang agama Hindu, yaitu Pasraman Kilat, Saraswati, Purnama, Pura. Ini yang agama Kristen, melaksanakan perayaan Natal. Ini moderasi beragama yang melalui ekstrakurikuler yang kaitannya dengan kearifan lokal, yaitu ada menari, ada gamelan, pesertanya ada yang agama Islam dan ada yang agama Kristen. SD nomor 4 Tuban memiliki maskot tarian kebinekaan yang sudah pernah menjadi juara di tingkat kabupaten. Selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler melalui kegiatan camp mahasiswa. Camp mahasiswa ini antar umat beragama baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Di sela-sela kegiatan itu ada kegiatan fashion show busana adat dan ada karnaval. Ada di saat karnaval ini anak-anak menggunakan busana adat daerah yang lainnya. Ini untuk mengenalkan yaitu keberagaman kita di Nusantara. Dampak dari kegiatan ini yaitu terjalin hubungan yang harmonis semua warga sekolah. Yang kedua, warga sekolah dapat mengetahui kegiatan keagamaan antar umat beragama. Yang ketiga, siswa-siswi dapat mengimplementasikan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ini dampak positif dari moderasi beragama yang ada di sekolah kami. Berikut ini Om Swastiastu. Kepala sekolah. Saya Nimade Sarjani, Kepala Sekolah SD nomor 4 Tuban. Dalam
kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan rasa bangga karena ada kebetulan salah satu teman guru kami yang terpilih sebagai pelopor guru pelopor moderasi beragama ya. Karena kebetulan khususnya di lingkungan sekolah kami, warga sekolah itu sangat heterogen ya, dari berbagai agama dan berbagai suku bangsa, sehingga hal ini akan menjadi harapan bagi kami ya ke depannya betul-betul ini diterapkan sehingga bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan, terlebih lagi dalam tujuan kita secara umum yang menegakkan NKRI yang kita cintai. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sekali lagi kami merasa bangga dan kami apresiasi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Nah, udah sekarang udah bisa kan, udah bisa. Berikut rencana tindak lanjut. Pak Musli, mohon maaf waktunya 1 menit lagi ya. Sosialisasi dengan guru lintas agama. Itu yang rencananya nanti kita lanjutkan. Pantun. Mohon maaf, dialog guru agama lintas agama. Sosialisasi dengan guru kelas lintas agama, mengundang tokoh agama pada acara keagamaan, berkunjung ke tempat ibadah, lomba di bidang keagamaan, puisi, pantun, membuat cerita bergambar tentang toleransi, dan acara bakti sosial ke panti asuhan. Ini pantunnya, jalan-jalan ke Pulau Bali. Jangan lupa membeli oleh-oleh pai. Kalau ingin negeri kita nyaman dan damai, mari kuatkan sikap hidup toleransi. Pantai Kuta, Pantai Pandawa, semuanya ada di Pulau Dewata. Indonesia akan maju, aman dan sejahtera jika senantiasa saling menghargai antar umat beragama. Terima kasih. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam moderasi, matur suksem. Terima kasih Pak Musli. Baik, untuk penanggap kepada Pak Musli Riza dari Bali dan Ibu Eli Pasaribu dari Sumatera Utara, kami persilahkan Bapak Junaidi Simun dari CSRC Win Jakarta. Kepada Pak Junaidi disilakan. Waktunya 5 menit. Baik, terima kasih Pak Endang, Pak Moderator luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mau ngomong apa? Ini dua-duanya kalau bahasa orang Papua itu, kok berdua keren. Sudah keren, sudah bagus, sudah cakep, terus apalagi yang mau ditanggapi. Mohon izin Bu Eli, Pak Musli, tapi saya diamanatkan untuk memberikan tanggapan. Ya. Pertama, Pak Musli belajar pantun sama Bu Eli. Bu Eli Pasaribu. Jadi Pak Musli pantunnya ujungnya masih belum kena dari setiap kalimat. Jadi pantun setiap terdiri dari 4 bait, dan bait 1 tuh sama bait ketiga biasanya ujungnya sama, bait kedua dengan bait keempat juga. Karena Bu Eli tadi salah satu rencana kegiatan ke depan adalah berusaha untuk melestarikan budaya pantun, berbalas pantun. Tapi catatan saya Bu Eli, jangan balas-balas pantun terus, nanti kegiatannya nggak jalan-jalan. Iya Pak Junaidi. Saya nggak tahu, ternyata saya harus menanggapi 2 presenter, tapi di jadwal sebelumnya hanya 1 presenter. Pak Musli, saya hanya bisa bikin pantun secara cepat untuk Pak Musli, Bu Eli ya. Pantun saya jangan direspon, nanti kita balas pantun terus di Zoom. Wisata ke Bali tak perlu dituntun. Mampir ke Buleleng, makan duren. Pak Musli orangnya santun. Presentasinya luar biasa keren. Cakep. Sama-sama. Baik, saya mulai dari Pak Musli ya. Mudah-mudahan waktunya bisa cepat. Pak Andang, tolong saya diingatkan kalau sudah kelewatan. Pertama, ya itu sekali lagi keren, luar biasa, mantap. Apalagi yang mau ditanggapi Pak Endang, Pak Ketum dan Pak Kamal.
Pertama, Siap. semua indikator moderasi beragama yang dilakukan di SDN 4 Tuban, Kota Kute, bukan kota ya, Kute, Badung, Bali sudah dilakukan oleh kedua sekolah ini, termasuk juga Bu Eli Pasaribu tadi. Tapi lebih spesifik di Kute, Bali atau di SDN 04 Tuban, Bali itu sudah semuanya. Dan dari 4 indikator moderasi beragama sebagaimana yang ditulis di buku moderasi beragama Kementerian Agama. Pertama, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan terakhir akomodasi terhadap kebudayaan lokal. Semuanya sudah dilakukan, nggak ada yang belum. Nah, hanya saja catatannya adalah catatan saya secara umum ya untuk Pak Musli juga dengan Bu Eli bahwa moderasi beragama itu sebenarnya sudah live in di masyarakat kita dari dulu sampai sekarang. Kita nggak tahu itu mulainya sejak kapan, tapi yang jelas itu sudah live in, termasuk juga di lembaga pendidikan, di sekolah, madrasah, maupun di lembaga pendidikan yang lain. Hanya saja istilah moderasi beragama kan baru muncul belakangan. Nah, itu jangan sampai ada kesan bahwa kegiatan yang sudah kita lakukan sehari-hari secara rutin dari dulu sampai sekarang itu hanya ditempelkan dengan baju moderasi beragama. Saya menyarankan jangan sampai itu harus dihindari. Jadi kegiatan pendekatan akademik maupun non akademik yang sudah dilakukan itu jangan sampai hanya sekedar atau terkesan ditempelkan dengan baju moderasi beragama. Jadi biarlah itu berjalan sebagaimana mestinya dan bisa diperbanyak kegiatannya, kualitas dan kuantitasnya bisa diperdalam agar kemudian orang bisa memberikan kesan yang cukup positif terhadap sekolah kita. Bali dikenal sebagai daerah wilayah yang sangat ramah, santun, dan sudah dikenal dari dulu. Dan mungkin salah satu dampak yang paling besar bagi Bali sendiri, bagi Indonesia, dan juga bagi dunia. Bali kan dikenal dengan model begitu. Terlepas dulu ada perang puputan dalam sejarahnya. Mungkin juga karena menyamu beraya tadi, Pak Musli. Mungkin ya, karena menyamu beraya. Tapi adat istiadat Bali itu banyak sekali yang mungkin orang dari Sabang sampai Merauke juga tahu tentang adat Bali, tapi belum tentu orang tahu tentang adatnya Bu Eli Pasaribu yang ada di Bali kan. Dan Bali memang secara politik dari dulu sejak zaman penjajahan Belanda sejak akhir abad 19 memang sudah diputuskan menjadi salah satu tujuan wisata. Nah, oleh karena itu di samping juga Bali masyarakatnya juga sudah menerapkan moderasi beragama secara natural dan alami sejak dulu. Bu Eli, Pak Kamal, Pak Moderator, Pak Andang, dan Pak Ketum, kopi Sidikalang itu enak banget. Mantap. Ayo Bapak, Tahu aja. Sidikalang. Kopi Sidikalang itu nggak kalah dengan kopi Aceh Gayo. Saya udah beberapa kali ke Sidikalang. Ya ini sinyal aja, mudah-mudahan kita dikirimi kopi Sidikalang. Amin. Bu Eli, catat Bu Eli. Kode keras. Melestarikan nggak kalah juga dengan kopi Bali sebenarnya, tapi kopi Bali itu hitamnya terlalu pekat dibandingkan kopi Sidikalang. Pantun yang Ternyata dilestarikan pakar kopi juga ya Mas ya. oleh Bu Eli, saya rasa juga sama komentar saya terhadap apa yang tadi juga dilakukan oleh Pak Musli ya. Selanjutnya ya Sumatera Utara dan Bali itu termasuk dua provinsi yang selalu menjadi, saya bisa mendefinisikannya top 10 lah ya, top 10 dari segala survei sejak 5-10 tahun terakhir terkait dengan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Teman-teman bisa cek di indeks kerukunan umat beragama yang diterbitkan oleh Puslitbang Kemenak juga, tapi Puslitbang 1 yang Bimas Agama dan Masyarakat Agama itu. Coba aja dicek 5 tahun terakhir, saya sempat ngecek beberapa waktu yang lalu, Sumatera Utara dan Bali itu termasuk dalam top 10 provinsi di Indonesia yang kerukunan antar umat beragamanya indeksnya cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi yang lain. Dan itu tercermin sebenarnya dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya luar biasa, keren sekali, apalagi tadi Pak Musli menyampaikan ada tari gamelan, maskot tarian kebinekaan, terus kegiatan Hindu, kegiatan keagamaan Hindu yang sangat lekat dengan keagamaan Hindu, dan itu biasa dipraktekkan oleh umat Hindu yang ada di Bali, tapi oleh masyarakat atau oleh siswa SD yang lain
ditanggapi dengan cukup positif, bahkan sangat positif, model Saraswati, terus ada yang sebagainya. Saya nggak terlalu ngerti, tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Bapak. Dan berangkat dari konsep filosofis yang sangat bagus menurut saya, menyamu Braya itu konsep hidup gitu ya. Saya rasa juga di beberapa wilayah kita juga ada konsep hidup. Dan di antara kita ini mayoritas Islam, beragama Islam, hanya saja terkadang filosofi hidup keislaman atau filosofi hidup Islami itu jarang diterapkan, bahkan di sekolah-sekolah. Nah, ini tantangan kita ke depan, karena moderasi beragama sangat erat kaitannya dengan implementasi kehidupan yang Islami. Baik, mohon maaf Pak, 1 menit lagi Pak. Oke, 1 menit lagi. Ya, tadi catatan saya buat Pak Musli, rencananya kan mau bikin kayak semacam lomba toleransi gitu ya. Yang itu sebenarnya sudah diimplementasikan di Bali, di masyarakat Bali. Hanya saja Bapak kan siswanya siswa SD, toleransi itu mungkin masih asing bagi masyarakat, bagi siswa SD, mungkin bahasanya perlu diperjelas biar mereka lebih ngerti. Jadi how to deliver-nya itu yang penting, atorikotu ahamu minal maddah. Nggak terlalu penting juga materi toleransi, tapi bagaimana menyampaikan materi itu agar bisa dipahami oleh siswa. Karena ini siswa SD, dari 10 tulisan yang saya edit dan baru mendengar ada presentasi terkait dengan SD yang ada di Bali, dan itu luar biasa. Bu Eli, kampanye digital, saya menyarankan satu hal Bu, tolong dilihat dalam bahasa media sosial itu ada istilah engagement ya, ada keterkaitan atau kayak semacam komen dan lain sebagainya dari setiap postingan yang disebarluaskan. Nah, itu bagaimana? Jangan hanya like-nya saja yang dilihat, tapi proses dialog, diskusi yang dalam salah satu postingan itu respon publik netizen seperti apa. Itu bisa dijadikan sebagai satu contoh. Itu bisa dilihat nanti hasilnya seperti itu apa dan dampaknya seperti apa. Terima kasih Pak Moderator, Pak Endang. Terima kasih Pak Junaidi. Ya. Wabarakatuh. Kasih aplaus untuk yang pertama ya. Untuk Pak Junaidi, Bu Eli, dan Pak Mulis.